Sumber-sumber tertulis, sejarah, yang merupakan catatan harian dari orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Persia menginformasikan pada kita bahwa tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara Teluk Persia dengan Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan emporium-emporium besar di ujung barat dan ujung timur benua Asia. Di ujung barat terdapat emporium Muslim di bawah kekuasaan Khalifah Bani Umayyah, 660-749 Masehi, kemudian Bani Abbasiyah, 750-870 Masehi, Hourani 1951, 6162. Di ujung timur Asia terdapat Kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan dinasti Tang, 618-907 Masehi. Kedua emporium itu mungkin yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan Asia, tetapi jangan dilupakan peranan Sriwijaya sebagai sebuah emporium yang menguasai Selat Melaka pada abad ke-7 sampai 11 Masehi. Emporium ini merupakan kerajaan maritim yang menitik beratkan pada pengembangan pelayaran dan perdagangan. Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa, adalah Poesese, atau Posu yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan dengan kapal-kapal Persia, dan sering pula diceritakan sama-sama dengan sebutan Teashi, atau Teashihkuo yang biasa diidentifikasikan dengan Arab. Poesese dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia yaitu orang-orang Zoroaster, orang-orang Muslim asli Iran, yang berbicara dalam bahasa Persia, yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang disebut Teashi, atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh orang Arab sebagai orang Majusi yang merupakan mayoritas penduduk Iran setelah pengislaman. Kehadiran orang-orang Posu bersama-sama dengan orang-orang Teashi di bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera, dan pantai timur semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Mereka dikenal sebagai saudagar dan pelaut ulung. Sebuah catatan harian Tionghoa yang menceritakan perjalanan pendeta Buddha Ising tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Poesese dari Kanton ke arah selatan, yaitu ke Evoshi, Sriwijaya. Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir laut Tiongkok Selatan dan Nusantara. Kemudian pada tahun 717 Masehi diberitakan pula tentang kapal-kapal India yang berlayar dari Sri Lanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal Poesese. Tetapi pada tahun 720 Masehi kembali lagi ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal tersebut mengalami kerusakan. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Maharaja Sriwijaya, Sri Indrawarman, yang dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umarin, Abdul Al-Aziz, 71720 Masehi. Isi surat tersebut antara lain tentang pemberian hadiah sebagai tanda persahabatan. Peristiwa pengiriman utusan tersebut terjadi pada tahun 718, tidak lama setelah Khalifah Umar naik ke pemerintahan. Hubungan pelayaran dan perdagangan yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan politik, pada masa yang kemudian menimbulkan proses Islamisasi. Dari proses Islamisasi ini pada abad ke-13 Masehi kemudian muncul kerajaan Islam Samudera Pasai dengan sultannya yang pertama adalah Malik As-Saleh yang mangkat pada tahun 1297 Masehi. Menurut kitab sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan catatan harian Marco Polo yang singgah di Peurlak tahun 1292 Masehi, Samudera Pasai bukan hanya kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara. Kehadiran kerajaan Islam ini semakin mempererat hubungan antara Sumatera dan negara-negara di Arab dan Persia. Pada pertengahan abad ke-14 Masehi Ibnu Battuta singgah di Pasai yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Malik Al-Zahir. Dalam catatan hariannya disebutkan bahwa Sultan adalah seorang penganut Islam yang taat dan ia dikelilingi oleh para ulama dan dua orang Persia yang terkenal, yaitu Qadi Syarif Amir Said dari Syiraz dan Taj Eddin dari Isfahan.
Ahli-ahli tasawuf atau kaum sufi yang datang ke Samudera Pasai dan juga ke Melaka di mana para sultan menyukai ajaran manusia sempurna, insan al-kamil, mungkin sekali dari Persia. Beberapa ratus tahun sebelum Kesultanan Samudera Pasai, di wilayah Aceh sudah ada kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Pauria. Kerajaan ini berdiri pada tahun 225 Hijriah atau 845 Masehi dengan rajanya Sultan Said Maulana Abdal Aziz Shah keturunan Arab Quraisy yang berpaham Syiah. Tingginya intensitas hubungan perdagangan antara Persia dan kerajaan di Nusantara demikian tinggi. Tidak mustahil di beberapa tempat yang dikunjungi saudagar Persia, tinggal dan menetap pula orang-orang Persia. Di tempat ini timbul juga kontak budaya antar dua budaya yang berbeda, dan tidak mustahil ada juga penganut Islam Syiah. Hal ini dapat dideteksi dari adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum Syiah. Penyebaran Islam melalui jalan perdagangan merupakan suatu proses yang penting dalam sejarah Nusantara. Para saudagar Islam sudah berada selama berabad-abad di kepulauan ini sampai akhirnya agama ini mengakar pada masyarakat di Nusantara. Mengenai kehadiran Islam di Nusantara ini ada dua macam pendapat. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dan mengenal agama Islam kemudian terjadi konversi dan memeluk Islam. Kedua, orang-orang Asia, Arab, Persia, India, dan Tionghoa yang beragama Islam datang dan bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah, biasanya pesisir di sekitar pelabuhan, melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Sumatera bagian utara, terutama daerah Aceh, merupakan suatu tempat yang mula-mula dikunjungi oleh saudagar pelaut yang datang dari arah barat laut, Arab, Persia, dan India. Sebagai tempat yang pertama disinggahi, sudah pasti daerah ini yang pertama-tama menerima kebudayaan dari luar, tidak terkecuali agama Islam. Melalui jaringan perdagangan yang kala itu sudah terbentuk, agama Islam akhirnya dapat menyebar ke kawasan timur Nusantara, Maluku. Meskipun penyebaran Islam melalui jaringan perdagangan, namun peranan dari penguasa daerah yang telah memeluk Islam cukup besar. Sebagai contoh, misalnya Falatehan ketika mengislamkan Banten dan Sunda Kalapa. Telah diutarakan bahwa kerajaan Samudera Pasai penguasanya telah memeluk Islam, setidaknya di dalam lingkungan elit kerajaan. Bagaimana dengan rakyat Samudera Pasai? Apakah mereka juga telah memeluk Islam? Berita tentang kehadiran Islam di lingkungan penduduk datang dari Marco Polo. Tahun 1292 Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, dalam perjalanannya kembali dari Tiongkok singgah ke Sumatera bagian utara menyebutkan bahwa Pauria merupakan sebuah kota Islam. Sementara itu dua kota lain di Sumatera, yaitu Basman dan Samara bukanlah kota Islam. Masuk dan menyebarkan Islam di Nusantara dilakukan melalui jalan perdagangan melalui laut. Karena itulah wajar jika wilayah-wilayah yang pertama kali menerima kehadiran Islam adalah wilayah pesisir. Para saudagar ini selain berniaga juga berkewajiban menyebarkan agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perdagangan di pesisir inilah yang menjadi sebab dari tumbuhnya bandar yang sangat berperan dalam dunia perniagaan dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya bandar-bandar di sepanjang jalur perniagaan seperti Tiku Pariaman, Barus, Pasai, Lamuri, Kota Cina, Palembang, Banten, Sunda Kalapa, Cirebon, Jepara, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ternate, Banda, dan Hitu. Karena tingginya intensitas perniagaan, lama-kelamaan bandar-bandar ini menjadi maju, dan pada akhirnya berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Emporium yang sangat penting di Asia Tenggara pada abad ke-15 ketika era perdagangan cengkeh adalah Melaka. Pada kala itu Melaka merupakan bandar yang sibuk, sebuah kota metropolitan, makmur, dan tempat berbaurnya masyarakat dari berbagai bangsa dan budaya. Menurut kitab sejarah Melayu, bandar ini berasal dari sebuah desa nelayan kecil yang tidak berarti apa-apa yang kemudian tahun 1402 dibangun oleh Parameswara, seorang bangsawan yang berasal dari Palembang.
Pada awal kekuasaannya ia belum menganut agama Islam. Setelah Melaka kuat ia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Megatl Skandar Shah. Meskipun tidak mempunyai sumber daya yang laku dijual sebagai komoditi perdagangan, Malaka mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu di pusat kawasan Asia Tenggara. Lokasinya di tengah jalan lintas perdagangan yang menghubungkan bagian barat, Arab, Persia, dan India, dan bagian timur, Tiongkok dan Jepang. Secara geografis Bandar Melaka sebagai suatu pelabuhan sangat ideal, karena terlindung oleh semenanjung dari tiupan angin muson timur laut yang berhembus dari Laut Tiongkok Selatan, dan terlindung oleh Sumatera dari angin muson barat daya yang berhembus dari Samudra Indonesia. Kondisi alam seperti inilah yang menguntungkan Melaka dan menjadikan kapal-kapal mau singgah di Bandar Melaka. Melaka menjadi contoh dari kerajaan pelabuhan transito Nusantara, karena sebagai kerajaan yang tidak mempunyai sumber daya ia harus mengimpor bahan pangan untuk keperluan rakyatnya. Pada abad ke-15 Bandar Melaka telah tumbuh dan berkembang menjadi bandar yang modern untuk ukuran masa itu. Bandar Melaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini memang beralasan karena setiap saudagar dari manapun datangnya, sebelum ke Nusantara akan singgah dulu di Bandar Melaka. Dari Melaka kemudian mereka melanjutkan pelayarannya ke berbagai bandar di Nusantara. Tidak heran jika dari Melakalah dimulainya penyebaran suatu agama dan kebudayaan. Dalam hal ini Melaka dapat dijadikan tolok ukur dimulainya penyebaran agama. Dengan majunya Melaka, banyak alim ulama datang dan ikut mengembangkan agama Islam di bandar ini. Melihat keadaan ini, penguasa Melaka yang saat itu belum beragama Islam sangat berbesar hati. Kemudian sejak abad ke-15 penguasa Melaka telah mengizinkan Islam berkembang di wilayah kekuasaannya. Para penganut agama Islam diberi hak-hak istimewa bahkan untuk mereka dibangun sebuah masjid. Para saudagar yang datang dari Nusantara, sekembalinya dari Melaka menjadi penyebar agama Islam di tempat asalnya. Sejalan dengan majunya Melaka sebagai pusat perdagangan, sebelum kedatangan Portugis Melaka dikenal juga sebagai pusat dimulainya penyebaran Islam di Nusantara. Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, dimulailah penyebaran agama Kristen Katolik di Nusantara. Penyebaran Kristen Katolik di Kepulauan Maluku, Ternate, Tidore, dan Banda, dan Nusa Tenggara Timur, Flores dan Solor, dimulai dari pusatnya di Melaka. Dari tempat inilah Franciscus Saverius berangkat untuk memulai misinya di Nusantara. Pada tahun 1641 Bandar Melaka jatuh ke tangan Belanda. Pada saat itu Bandar Melaka telah mengalami kemunduran, dan Selat Melaka sudah tidak aman lagi karena perselisihan di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Selat dan Kerajaan Aceh. Banyak saudagar yang sengaja menghindari Selat Melaka dan memilih perairan lain.